Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan dan rekan-rekan saya. Saya Bida Istiqomah. Saya Putri Ayu Anggani. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu biro dari dalam negeri dan luar negeri. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan biro arsitek dalam negeri. Yang pertama ada Ridwan Kamil, yaitu nama aslinya Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, Sarjana Teknik MUD. Dikenal dengan sapaan Kang Emil, adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018 sampai 2023. Ia terpilih bersama UU Ruzanul Ulum pada Pilgub Jabar. Oke, pertama ada bangunan Museum Tsunami Aceh. Museum ini adalah museum untuk mengenang kembali peristiwa maha dahsyat yang menimpa Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 yang menelan banyak korban. Konsep pada Museum Tsunami Aceh yakini berupa kombinasi antara bangunan panggung yang diangkat di atas sebuah bukit. Pilihan terhadap bangunan panggung terinspirasi dari rumah panggung tradisional Aceh yang terbukti tahan terhadap bencana alam, sedangkan konsep bukit diambil dari konsep bukit penyelamatan atau escape hill sebagai antisipasi jika terjadi tsunami di masa yang akan datang. Ada 6 struktur dalam pembangunannya. Yang pertama adalah Rumu Aceh, yaitu desain museum tsunami ini mengambil ide dasar dari rumah panggung Aceh. Sebagai contoh, kearifan arsitektur pada masa lalu dalam respon tantangan dan bencana alam. Yang kedua ada Escapel Hill, yaitu desain museum tsunami ini terbentuk bukit penyelamatan sebagai antisipasi terhadap bahaya tsunami di masa yang akan datang. Yang ketiga ada Sea Webers. DNA bangunan merupakan analogi dari epicentrum sebuah gelombang laut sebagai pengingat akan tsunami. Yang keempat ada Saman Dance, tarian khas Aceh yang melambangkan kekompakan dan kerjasama masyarakat Aceh. Yang kelima ada The Light of Good. Di dalam bangunan museum tsunami ini terdapat ruang terbentuk sumur silinder yang menyorotkan cahaya ke atas sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang keenam ada Public Park, yaitu museum tsunami ini juga merupakan taman terbuka publik yang dapat diakses dan difungsikan setiap oleh masyarakat sebagai respon terhadap konteks urban. Yang kedua ada Rizal Muslimin, yaitu yang nama aslinya Dr. Rizal Muslimin, adalah arsitek sekaligus dosen arsitektur senior di Universitas of Sandy. Gelar PhD didapatkannya dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat. Bangunannya yaitu berupa Masjid Raya Sumatera Barat, memiliki nama lain yaitu Masjid Mahligai Minang. Masjid ini memiliki konsep yang didasarkan pada tinggal simbol kehidupan, yaitu mata air, bulan sabit, dan rumah gadang. Masjid ini sangat berbeda dengan masjid pada umumnya. Di bagian atap, masjid tidak terdapat kubah melainkan atap terbentuk gonjong. Seperti kebanyakan masjid-masjid kuno di daerah Jawa, memiliki atas segitiga bertingkat yang merupakan akulturasi budaya Islam dan Hindu. Atap gonjong pada masjid ini juga merupakan akulturasi antara budaya Islam dan Minangkabau. 4 sudut lancip di bagian atap masjid ini juga memiliki maknanya sendiri, yang terinspirasi dari bentangan kain yang digunakan untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Struktur bangunan masjid ini yaitu dengan luas area sekitar 40.343 meter persegi. Terdiri dari 3 lantai. Pada bagian dalam masjid terdapat mihrab yang terbentuknya menyerupai batu Hajar Aswad. Latar belakang warna dominan putih dengan ukiran kaligrafi Asmaul Husna di bagian atas mihrab. Di bagian samping bangunan masjid terdapat menara setinggi 85 meter yang dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Oke, sekian dari penjelasan saya dari Biro Arsitek Dalam Negeri.
dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yaitu Biro Arsitek Luar Negeri. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan Biro Arsitek Luar Negeri. Yang pertama ada Zaha Hadid. Dame Zaha Muhammad Hadid, kelahiran 31 Oktober 1950, adalah seorang arsitek Britania kelahiran Irak. Ia adalah wanita pertama yang meraih penghargaan arsitektur Pritzker, memenangkannya pada 2004. Ia meraih penghargaan Stirling pada 2010 dan 2011. Pada 2012, ia diberi Dame Commander of the Order of the British Empire dan pada 2015 ia menjadi wanita pertama yang diberi penghargaan Riba Gold Medal dalam haknya sendiri. Selanjutnya, salah satu karya dari Zaha Hadid, Haidar Aliyev Center, merupakan bangunan yang didesain dari sebuah kompetisi pada tahun 2007 sebagai pusat budaya yang didesain oleh arsitek ternama Zaha Hadid. Pusat tersebut dirancang untuk menjadi bangunan utama untuk program budaya bangsa, memisahkan diri dari arsitektur Soviet yang kaku dan seringkali monumental yang begitu lazim di kota Baku, Azerbaijan. Bangunan didirikan bertujuan untuk mengekspresikan kepekaan budaya Azeri dan optimisme bangsa yang menetap pada masa depan. Bangunan ini dikenal karena menggunakan alat modern. Zaha Hadid menggunakan teknologi script untuk membuat bentuk yang dapat dibangun. Tampilan bangunan seakan menyatu antara elemen bentuk penutup bangunan dengan elemen bawah sebab tidak adanya batasan sudut yang terlihat pada bangunan. Struktur dan konstruksi bangunan Haidar Aliyev Center memiliki perpaduan sistem struktur beton bertulang dengan sistem kerangka ruang yang berkolaborasi menciptakan bentuk geometri. Bentuk struktur yang memiliki banyak sifat lengkung dan bebas membuat penyusunan struktur ruang yang rumit sebab harus mengikuti bentuk sesuai yang diinginkan. Keseluruhan struktur terhadap bangunan dilapisi dengan struktur rangka ruang yang terdiri dari sistem sambungan tabungan baja. Struktur saling berhubungan untuk membentuk bangunan yang diinginkan sehingga prinsip unity dan dinamis pada bentuk lengkung bangunan dapat diterapkan. Baik, untuk Biro Arsitek, karya selanjutnya akan disampaikan oleh Abida Istiqomah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya Biro Arsitek Luar Negeri, yaitu dari arsitek Richard Meier. Richard Meier lahir 12 Oktober 1934, adalah seorang arsitek dan pakar seni rupa abstrak asal Amerika, yang rancangan geometriknya membuat pemakaian berpengaruh dari warna putih. Seorang pemenang dari penghargaan Pritzker pada 1984, Meier telah merancang beberapa bangunan ikonik. Salah satunya adalah Museum Getty Center. Terletak di sebuah bukit di atas Santa Monica, Los Angeles. Paul Getty Center adalah karya paling komprehensif Richard Meier. Richard Meier memilih material dalam kompleks yang cukup unik. Meskipun struktur jelas dan dipahami, sangat kompleks di dalam rencana yang sangat kaya tekstur, permainan volume dan proporsi yang diwujudkan dalam kaskade teras dan balkon, aliran landai, galeri beratap, dan tangga, mempengaruhi antara alam dan arsitektur, namun mencerminkan kemiripan dengan arsitektur klasik. Museum ini terdiri dari 6 bangunan utama yang dapat diakses pengunjung dengan tram yang menyusuri punggung gunung dan melalui Kapral California Selatan ke puncak bukit. Di bawah tanah, sistem koridor menghubungkan dengan bangunan untuk akses staf dan keperluan fasilitas. Museum ini terdiri dari aula masuk dengan 5 pavilion di luarnya, dalam ruangan luas yang disusun mengelilingi halaman luar dengan air mancur dan dilapisi dengan pohon cemara Meksiko.
Serangkaian teras dan jalan setapak tertutup dan terbuka memfasilitasi rasa orientasi. Meskipun tidak ada satu bangunan pun yang tingginya lebih dari 2 lantai, yang merupakan akomodasi bagi properti di sekitarnya. Bangunan tersebut tampak megah dan bahkan monumental, karena perencanaan lokasi, desain, dan pemilihan material yang cermat oleh Mayer. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.